Dengan pengalaman itulah saya mencoba maju dalam pemilihan rektor ini. Itu adalah salah satu bentuk pengabdian saya untuk nantinya membawa Universitas Palangkaraya ini lebih unggul ke depannya. Bertemu kembali dengan bincang-bincang Kalteng Pos Radio dan Kalteng Pos. Hari ini kita akan berbincang dengan bakal calon rektor Bapak Profesor Dr. Insinyur Saputra MSI. Beliau adalah bakal calon rektor nomor 13 dalam pemilihan calon rektor Universitas Palangkaraya periode 2022-2026. Apa kabar Pak Saputra? Kabar baik. Alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat Pak. Wah ini kayaknya maraton nih Pak. Beberapa minggu-minggu ini full nih Pak ya untuk sosialisasi ke fakultas-fakultas. Betul Paul. Hari ini yang pas libur Pak ya? Hari ini libur ya. Minggu depan udah mulai lagi Pak ya? Mulai lagi. Ya. Terakhir dengan kayaknya Pak dengan BEM. BEM mahasiswa. Agak kami juga kalau BEM. Betul. Biasanya kan dengan mahasiswa. Ya kalau yang sebelumnya ke fakultas-fakultas, jadi bertemu dengan sivitas di fakultas Pak ya. Iya benar. Pak Profesor Dr. Insinyur Saputra saat ini beliau dipercaya atau menjabat Kepala UPT TIK di Universitas Palangkaraya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak, apa latar belakang yang membuat Bapak memutuskan untuk maju dalam pemilihan calon rektor tahun ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ismail. Ya, pertama bahwa saya memang dilahirkan di Universitas Palangkaraya ini. Oh gitu ya. Pak ya? Iya. Dulu saya alumni Fakultas Non Gelar Teknologi yang dulu disingkat FNT Pak ya. Oh iya. Kemudian juga yang menjadi pertimbangan itu saya sudah menjadi dosen ini selama 28 tahun ya, itu sejak tahun 1994 ya. Sudah jadi dosen Pak ya? Iya, jadi dosen, sehingga banyak perjalanan yang naik turunnya perkembangan Universitas Palangkaraya ya. Nah, kemudian juga dengan pengalaman studi kita di berbagai universitas yang sudah maju ya. Yeah. Di samping itu berdasarkan perjalanan karir kita juga Pak, yang dimulai dari program studi ketua program studi teknisi perkebunan dulu. Juga pernah menjadi kepala pusat penelitian, kemudian juga pernah menjadi sekretaris lembaga penelitian ya, pengabdian pada masyarakat. Dan yang terakhir ini sebagai kepala UPT TIK ya. Ini sudah meningkat 2 tahun setengah ini. 2 tahun setengah sudah menjalani Pak ya. Itu yang menjadi latar belakang ya. Ya Pak, mungkin teman-teman perlu tahu beliau adalah seperti disampaikan tadi alumni Fakultas Non Gelar Teknologi atau setara D3 di Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya pada tahun 87 selesai Pak. Kemudian melanjutkan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang. Selesai tahun 1990. Kemudian beliau ngambil S2 dan S3-nya di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan teknologi industri Pak ya? Iya, teknologi industri pertanian. Kemudian selesai S3 beliau tetap mengabdi sebagai dosen di Fakultas Pertanian Pak ya? Iya. Sampai sekarang masih Pak ya? Masih. Ya kemudian ada program studi teknologi industri pertanian. Nah, terakhir jabatan beliau adalah guru besar. Jadi jenjang karir beliau nih sudah selesai lah sampai, kalau biasanya seorang dosen kan target akhirnya harus bisa jadi guru besar ya. Jadi sudah selesai nih Pak. Pak, tadi menarik Pak. Bapak ingin mengabdi dan membawa UPR ini kalau misalnya nanti dipilih atau terpilih menjadi rektor adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul. Sepertinya ini juga yang menjadi visi Bapak Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, bisa dijelaskan ke teman-teman nanti yang ini
Apa visi Bapak nih, Pak? Ya, visi saya menjadi calon balon rektor ini, rektor ya, Pak, ya, itu adalah menjadikan perguruan tinggi unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, inovatif, kompetitif, dan berorientasi entrepreneur. Oh, gitu. Ya. Apa nih Pak, orientasi entrepreneur seperti apa Pak? Arti lulusan nanti seperti apa nih? Ya. Gambarannya Pak. Nah mungkin inilah bedanya saya dengan calon yang lain Pak. Iya, iya, iya. Nah, sebagaimana visi yang saya bawa ya dalam pencalonan ini, yaitu menjadikan perguruan tinggi unggul dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas, berintegritas, inovatif, kompetitif, dan berorientasi entrepreneur. Itu adalah salah satu penciri dari perguruan tinggi unggul itu adalah output yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu diharapkan cepat diterima di dunia kerja. Ya, nah di dalam dunia kerja sekarang ya semua orang tua misalnya yang ingin menyekolahkan anaknya ya Pak Ismail, ada satu keinginan agar setelah anaknya ini selesai maka dia akan bekerja ya. Dan paradigma lama ya menginginkan agar setelah anaknya lulus kuliah dan langsung bisa diterima PNS. Menjadi PNS ya. Sekarang paradigmanya sudah terbalik, harus diubah ya. Nah, maka paradigma lama yang anaknya lulus kuliah itu agar cepat bekerja menjadi pegawai negeri itu harus dirubah, dan paradigma baru itu diharapkan nantinya lulusan itu bukan mencari lapangan kerja Pak, tetapi bagaimana mereka menciptakan lapangan kerja. Ya. Nah, disinilah kata kuncinya berorientasi entrepreneur ini. Ya. Iya, luar biasa nih Pak. Jadi semua semua proses dari perkuliahan dan lain sebagainya menghasilkan SDM yang berkualitas, integratif, inovatif, dan kompetitif. Ujung-ujungnya bagaimana mereka ini punya skill entrepreneur, sehingga setelah lulus mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, bukan mencari pekerjaan ya. Ini sesuai dengan program pemerintah juga Pak ya, yang harus menginginkan seperti itu. Nah Pak, kaitannya dengan itu Bapak juga kan mengusung misi Pak ya untuk mewujudkan visi itu. Apa misi yang Bapak usung atau tawarkan sebagai bakal calon rektor? Iya, agar mendukung visi ini tadi, maka misi yang akan saya usung ya, yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan dulu ya, kemudian melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang sifatnya berkualitas, inovatif dan kompetitif, serta bereputasi internasional Pak, yang didasari nilai-nilai religius, kebangsaan, kewirausahaan, itu yang penting, dan kearifan lokal. Nah, kemudian misi yang kedua yaitu membangun jejaring akademik yang berorientasi entrepreneur, lagi-lagi entrepreneur, dengan berbagai pemangku kepentingan, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional bahkan internasional. Yang ketiga yaitu membentuk pola pengelolaan universitas yang otonom Pak, berintegritas ya pertama, yang kedua dia harus transparan, kemudian akuntabel, kemudian partisipasif, dan yang penting juga adalah kolaboratif. Nah, ini misi ketiga. Sedangkan misi keempat ya diharapkan berkontribusi ya terhadap pengembangan sumber daya di tingkat lokal, nasional maupun tingkat internasional. Nah, ini Pak yang menjadi misi yang akan saya usung
sebagai bakal calon rektor itu ya. Ya. Menarik Pak apa yang Bapak sampaikan ini. Jadi semuanya bermuara pada bagaimana mahasiswa yang tadi ya Pak ya. Ya. Setelah lulus mereka bisa jadi seorang entrepreneur. Pak, kira-kira program apa yang akan Bapak tawarkan nanti kalau seandainya terpilih program-program mungkin bisa disebutkan beberapa lah. Iya. Ya, mungkin kaitan dengan mendukung visi dan misi ini, Pak. Iya. Mungkin banyak program yang saya bawa, Pak. Ya, cuma mungkin salah satu saja ini yang menjadi unggulan. Ya, begini, Pak. Sebagaimana kita ketahui ya, di saat ini di era revolusi industri 4.0 ini perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan itu Pak sangat cepat sekali ya, yang kalau boleh saya analogkan dengan deret ukur. Sementara perkembangan dan kemajuan pendidikan itu bisa dianalogkan dengan deret hitung. Ya, jadi dua itu ya. Nah, kemudian saat ini universitas itu tidak hanya mengharapkan pengetahuan atau sering disebut dengan knowledge society ya. Nah, melainkan juga masyarakat inovatif, Pak. Atau sering disebut dengan innovation society. Nah, karena itulah Pak, maka orientasi universitas sekarang itu seharusnya tidak lagi cukup dengan teaching university dan riset university ya, melainkan juga orang naik peringkat menjadi entrepreneur university. Ya, di entrepreneur university posisi sekarang ya, dengan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 ya. Bahkan sekarang di banyak tempat sudah revolusi industri 5.0 Pak G. Nah, makanya universitas dewasa ini tidak cukup dengan mengorientasikan program-programnya untuk merespon ekonomi pengetahuan ya. Nah, melainkan juga harus merubah programnya melewati kurikulum misalnya. Itu salah satu juga program unggulan saya ya, agar tujuan kita menjadikan entrepreneur university, maka pendukungnya adalah perbaikan kurikulum menuju ke sana. Ya. Kemudian juga sesuai dengan keinginan pemerintah itu, mahasiswa itu dilakukan magang ya, ke berbagai industri misalnya ya, ke berbagai perusahaan ya, sehingga ada presentasinya jauh besar ya untuk banyak di lapangan, sehingga mereka mengasah pengetahuan mereka yang ada di kampus akan dipraktekkan di lapangan ya, industri tadi ya. Nah, dari itu Pak, sehingga nanti hasil output ini selaras dengan dunia usaha dan dunia industri yang terkenal dengan DUDI. Artinya alumni yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pasar. Jadi bukan selama ini kita yang menentukan, padahal keinginan pasar dengan keinginan kita berbeda. Nah, maka kita tanya dulu apa yang dibutuhkan oleh pasar ya, melewati magang dan sebagainya. Seperti itu Pak. Ini yang menjadi unggulan utama saya. Artinya semuanya diarahkan kepada kembali lagi visi tadi Pak ya, membangun entrepreneur university yang menghasilkan lulusan yang berorientasi kepada entrepreneur Pak. Entrepreneur itu yang paling bisa setelah selesai kuliah mereka bisa
diterima di pasar kerja atau mereka menciptakan lapangan kerja sendiri itu ya. Walaupun kita tahu banyak hal-hal lain yang menunjang itu ya dalam proses, tapi itu yang menjadi titik unggulan kita. Pak Prof Saputra, terkait tadi kan soal visi misi udah bisa kita dengar bersama tadi Pak ya. Kemudian ini kaitannya dengan nanti tata kelola perguruan tinggi, khususnya nanti badan hukumnya Pak ya. Ketika undang-undang Sisdiknas yang saat ini dalam bentuk rancangan kan ada salah satu poinnya. Perguruan tinggi yang satker harus naik menjadi BLU, badan yang BLU harus naik menjadi PTNBH, perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah di sini banyak persyaratan, banyak keleluasaan, ada otonomi kampus lah sebenarnya, tapi juga ada tuntutan, artinya tanggung jawab yang juga besar yang mengiringi perubahan itu. Universitas Palangkaraya sendiri saat ini statusnya dari satker menjadi BLU itu sudah disetujui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi. Artinya tinggal selangkah lagi menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan kayaknya Pak ya, karena menyangkut pembiayaan Pak ya. Nah, kan sepertinya bakal calon rektor yang baru nanti pasti akan menghadapi BLU Pak, Badan Layanan Umum. Yang salah satunya adalah soal pembiayaan, kemandirian pembiayaan. Kalau nggak salah itu 30% masih dibiayain oleh negara, 70%-nya harus mandiri kita mencari sendiri untuk membiayainya. Pak, kira-kira sudah ada gambaran Pak, seandainya Bapak terpilih misalnya, itu bagaimana membiayai yang 70% ini Pak? Mungkin bisa diberikan atau disampaikan Pak nanti ke teman-teman yang nonton ini. Ini sangat penting sekali Pak ya. Di dalam proses dari menuju BLU dan PTNBH, sumber pendanaan ini yang sering menjadi pertanyaan, perdebatan dan sebagainya. Nah makanya disinilah pentingnya peran pimpinan perguruan tinggi itu ya Pak ya, sangat menentukan dalam mencari sumber pendanaan. Dan sebetulnya sumber pendanaan itu kan banyak ya. Antara lain misalnya sumber dana rutin dari Dikti misalnya. Ada dari PNBP misalnya ya, SPP mahasiswa dan sebagainya. Kemudian juga ada dari CSR Pak misalnya, itu dari perusahaan dan industri. Kalimantan Tengah ini sangat banyak sekali ya perusahaan tambang, perusahaan kelapa sawit ya, perikanan dan sebagainya. Itu kan mereka itu kan punya CSR. Nah itu juga salah satu yang bisa kita cari terobosan ya, agar bisa menjadi membantu ya dalam pendanaan kita juga. Kemudian ada approach sumber pendanaan dari luar negeri misalnya, kan sekarang ada jika dari Jepang misalnya, ada Australia misalnya, ada dari Jerman, Timur Tengah, dan juga dari pemerintah Pak ya, baik pemerintah kabupaten ya, dari provinsi maupun dari pusat. Misalnya untuk pemerintah kabupaten dan provinsi itu bisa dianggarkan misalnya, dianggarkan di dalam APBD misalnya ya. Sedangkan untuk pemerintah pusat agar bisa dianggarkan di dalam APBN ya. Nah, tapi sekali lagi itu butuh lobby kelas tinggi artinya. Makanya sekali lagi saya katakan peran pimpinan perguruan tinggi inilah yang penting ya, sehingga bisa melaksanakan tadi melobi sumber pendanaan ini tadi Pak ya. Nah juga Pak tidak kalah pentingnya ya sumber pendanaan apabila kita menjadi BLO atau PTNBH ini nantinya ya, setelah 2 tahun ya setelah BLO akan menjadi PTNBH, itu adalah kita menggali aset-aset Universitas Palangkaraya yang saat ini banyak sekali Pak ya. Banyak ya. Banyak ya.
Tapi kalau kita belum BLO kan nggak bisa kita menarik itu ya. Kalau kita menarik uang itu kan harus dikembalikan ke negara dan mengambilnya sangat susah. Tapi kalau kita BLO Pak itu lebih leluasa, Pak, ya? Lebih leluasa. Nah, mungkin menurut hemat saya yang paling duluan misalnya ya menjadi yang kita eksekusi adalah aset-aset Universitas Palangkaraya. Contoh saja ya. Apa, Pak? Contohnya Pak Ismail itu di Jalan Yosudarso ini kan kita punya tanah di situ ya. Iya. Sebelah kanan jalan ini kan itu tanah kosong. Nah itu mungkin saja, bukan mungkin ya, itu bisa dikerjasamakan ya dengan pihak swasta misalnya ya. Entah kita buat di situ sebagai apa namanya? Seperti supermarket seperti itu, atau nanti kita buat hotel misalnya di situ ya, atau kita buat seperti pom bensin seperti itu. Nah, tapi prinsipnya di dalam kerjasama itu adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Jangan kita silahkan disewa, ya sewa itu berapalah misalnya, tapi ada tip and give-nya artinya. Ya saling menguntungkan seperti itu. Betul. Baik, mungkin itu beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Prof. Saputra terkait dengan pendanaan. Nah, Prof, terakhir Bob, terkait dengan nanti setelah BLO kan jadi PTNBA. Nah, salah satu syaratnya adalah soal akreditasi program studi. Betul. Yang kalau nggak salah itu antara 50-60% program studinya harus unggul. Harus unggul, Pak. Nah, itu juga tantangan terbesar dari bakal calon rektor yang nanti terpilih. Nah, seandainya Bapak terpilih, kira-kira bagaimana strategi atau caranya menaikkan akreditasi prodi yang ada di UPR ini, Pak? Iya. Nah, ini memang satu tugas yang berat, Pak ya. Tapi walaupun berat itu dirasa ringan apabila kita tahu strategi jalan. Nah, salah satunya Pak, kita harus memaksimalkan dan memastikan peran dari lembaga penjaminan mutu kita. Kan sekarang ada, kita kan LPMP itu adalah salah satu lembaga penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutulah ini tadi yang berfungsi untuk mendampingi program studi. Ya. Untuk mencapai itu, Pak ya? Ya, untuk mencapai itu. LPMP inilah nanti yang akan menginventarisir ya, program studi mana yang akan terakreditasi dalam waktu dekat. Yang mana yang perlu dinaikkan statusnya menjadi program studi unggul misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya terpilih, Pak, saya akan mengalokasikan 70% pendanaan itu berbasis program studi. Sehingga mereka lebih leluasa memanfaatkannya. Misalnya salah satunya untuk kepentingan akreditasi itu merupakan ujung karena program dari kemajuan satu universitas. Nah, maka itulah yang perlu kita dorong, yang kita beri dana ya agar mereka bisa memanfaatkannya dengan baik dan efisien seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu menginventarisir ya, seperti yang saya katakan tadi, prodi yang akan akreditasi dan memastikan prodi itu keperluan pendanaannya minimal itu paling tidak 1 tahun ya sebelum dia akreditasi ada proses-prosesnya. Nah, proses-proses itu kan membutuhkan dana. Nah, itu yang kita sokong ya, itu yang kita dukung seperti itu ya, sehingga mereka tidak gelabakan pada saat akreditasi. Baru dari sana dari sini seperti itu. Nah, kemudian Pak, program studi itu sebetulnya sebelum dia melakukan akreditasi, sebagusnya dia melakukan benchmark misalnya dengan asesor, dengan prodi yang sudah terakreditasi unggul, ya belajar di sana ya, gimana caranya, terus apa saja yang harus kita siapkan dan apa yang kita isi dan sebagainya dalam kriteria untuk akreditasi itu. Nah, makanya agar mencapai prodi itu terakreditasi unggul,
juga salah satu ya yang menurut hemat saya penting adalah SDM, Pak. Nah, makanya SDM yang unggul salah satunya juga mendorong agar akreditasi itu juga meningkat. Nah, makanya itu dibutuhkan dosen yang S2 kita sekolahkan ke S3 misalnya ya. Yang S3 kita upayakan mereka itu menjadi profesor misalnya. Nah, dalam tahapan-tahapan itu lagi-lagi Pak, itu dibutuhkan pendanaan ya. Saya kira seperti itu Pak. Ya. Menarik Pak. Akhirnya semua program tadi ya kembali bermuara kepada pendanaan Pak. Tidak ada dananya kan nggak bisa bergerak juga Pak ya. Nggak bisa juga. Betul, baik Pak. Pak, mungkin apa ya? Ini pesan atau apa? Seandainya Bapak terpilih dan seandainya Bapak tidak terpilih, bagaimana sikap Bapak Pak? Iya. Kalau menurut hemat saya Pak ya, kalau saya secara pribadi, betul. Dalam satu kontestasi itu memang ada yang menang dan ada yang kalah. Itu pasti terjadi ya. Kalau kalah kita harus legowo. Dan saya secara pribadi tetap mengabdi untuk kemajuan Universitas Palangkaraya. Nah, kalau kita terpilih kalau kita terpilih, saya akan siap merangkul teman-teman kita ya. Jadi tidak ada rival gitu. Karena saya tahu persis ya calon-calon yang ada itu ada orang-orang yang hebat-hebat semua Pak ya. Alangkah indahnya kalau semua itu dirangkul, maka universitas menjadi kekuatan yang luar biasa. Menjadi kekuatan luar biasa, menjadikan universitas yang seperti misi saya adalah universitas yang unggul. Terima kasih Pak Saputra atas waktunya. Inilah bincang-bincang kita dengan Pak Profesor Saputra. Sampai jumpa lagi pada perbincangan berikutnya dengan bakal calon rektor yang lain.